selamat masuk. Permisi Bu. Ya, selamat masuk Mbak. Selamat pagi Mbak. Senang bertemu dengan kalian pada hari ini. Sebelum kita masuk di sesi konseling, awal baiknya kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk suasana menjadi nyaman dan kita jadi akrab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea. Saya di sini sebagai konselor. Selanjutnya dari kalian memperkenalkan diri secara singkat. Mulai dari Mbak. Perkenalkan nama saya Anna. Perkenalkan nama saya Natasha. Di sini saya akan membantu kalian untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang Mbak Ana dan Mbak Natasha hadapi. Sebelumnya, bagaimana kabar Mbak Ana dan Mbak Natasha hari ini? Saya sedikit gugup. Baik, rasa tegang dan gugup itu adalah hal yang wajar untuk awal sesi konseling. Saya di sini akan membantu kalian memahami permasalahan yang kalian hadapi tanpa menghakimi. Sebelum kita masuk ke tahap inti, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai asas-asas dalam BK, yaitu asas kerahasiaan, yaitu apapun yang Mbak Ana dan Mbak Natasha sampaikan pada sesi konseling hari ini tidak akan keluar dari ruangan ini dan hanya kita yang tahu. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu Mbak Ana dan Mbak Natasha datang ke sini tanpa ada paksaan, yaitu dengan kesukarelaan Mbak Ana dan Mbak Natasha. Dan yang ketiga, ada asas keterbukaan, yaitu Mbak Ana dan Mbak Natasha saling terbuka dan mengikuti sesi konseling ini dengan aktif. Apakah Mbak Ana dan Mbak Natasha menyanggupi? Sebelumnya, saya ingin menanyakan terlebih dahulu, untuk sesi konseling hari ini, Mbak Ana dan Mbak Natasha menyanggupi untuk berapa menit? 45 menit. Sebelumnya, Mbak Ana dan Mbak Natasha apakah sudah merasa nyaman dan siap untuk melakukan sesi konseling ke tahap selanjutnya? Sudah. Baik, sekarang kita memasuki pada tahap ini. Saya ingin menanyakan terlebih dahulu mengenai permasalahan ataupun keluhan yang sedang dihadapi Mbak Ana dan Mbak Natasha pada akhir-akhir ini. Bisa dimulai dari Mbak Ana. Ini Bu, masalah utama yang saya hadapi saat itu seringkali saya itu merasa cemas secara berlebihan, apalagi waktu melaksanakan tugas presentasi di depan kelas itu Bu. Biasanya saya merasa mual, terus deg-degan, juga pikiran saya itu tiba-tiba ngeblank gitu. Dan terus saat di depan itu biasanya saya cemas. Jadi kecemasan yang dialami Mbak Ana itu sangat kuat ya Mbak munculnya, seperti saat tampil di depan umum, dan itu membebani Mbak Ana karena muncul gejala fisik seperti mual dan gemetar ya Mbak, sehingga Mbak Ana merasa tidak nyaman gitu Mbak. Betul Bu, saya merasa tidak ada. Baik, sekarang kalau Mbak Natasha. Kecemasan saya muncul saat mendekati masa ujian atau kalau nilai ujian saya mau muncul gitu, saya takut gagal gitu. Jadi yang kecemasan yang dialami Mbak Natasha itu takut gagal ya Mbak? Iya. Baik, terima kasih banget Mbak Natasha sudah menyampaikan permasalahannya. Jadi permasalahan Mbak Ana itu kecemasan pada kinerja publik, dan sementara Mbak Natasha itu kecemasan pada hasil akademik. Jadi untuk sesi konseling pada hari ini, apa tujuan yang ingin dicapai oleh Mbak Ana dan Mbak Natasha?
saya ingin kecemasan saya itu turun waktu di depan kelas gitu. Kalau Mbak Natasha? Kalau saya ingin mengurangi ketakutan akan kegagalan sih Bu, sehingga saya bisa belajar tanpa menunda-nunda dan merasa tenang menghadapi pengumuman nilai ujian saya. Baik, jadi tujuan kita pada sesi konseling hari ini adalah mengelola dan menurunkan intensitas kecemasan saat situasi yang menantang ya Mbak, melalui identifikasi dan perubahan pada pola pikir sehingga Mbak Natasha dan Mbak Ana merasa lebih nyaman. Benar Mbak? Iya benar. Betul. Jadi kita menyepakati tujuan ini ya Mbak. Iya. Jadi pada sesi konseling hari ini kita akan menggunakan teknik CBT, yaitu Cognitive Behavioral Therapy atau terapi perilaku kognitif. Yang pertama kita akan menggunakan metode catatan pikir, yaitu pikiran otomatis apa yang akan muncul ataupun muncul ketika Mbak Natasha dan Mbak Ana mengalami kecemasan. Kita mulai dari Mbak Ana, pikiran otomatis apa yang akan muncul ataupun sebelum muncul ketika Mbak Ana merasa mual ataupun gemetar. Jadi Bu, pikiran saya waktu cemas itu biasanya itu saya berpikir bahwa orang itu bakal menilai saya gitu Bu. Terus mereka akan berpikir bahwa saya itu bodoh. Terus kemudian kalau saya gagal itu saya mikir kalau masa depan saya itu bakalan bahagia. Baik, terima kasih Mbak Ana. Sekarang kalau Mbak Natasha, pikiran otomatis apa yang muncul ketika Mbak Natasha akan mengalami kecemasan atau saat mengalami kecemasan? Saat pikiran otomatis saya saat itu pasti orang tua saya pasti akan marah besar atau kecewa besar gitu. Terus mereka pasti juga mikir pengorbanan mereka pasti jadi sia-sia. Baik, jadi dapat saya simpulkan mengenai pikiran otomatis yang Mbak Natasha dan Mbak Ana alami ketika kecemasan itu akan muncul ataupun kecemasan itu muncul. Jadi untuk Mbak Natasha, pikiran otomatisnya itu mengenai takut gagal ya Mbak. Jadi kalau Mbak Ana itu adalah pikiran mengenai takut masa depan hancur. Benar Mbak? Jadi pikiran-pikiran tadi itu terasa nyata ya Mbak. Tapi yang harus Mbak Ana dan Mbak Natasha ketahui, pikiran-pikiran itu adalah pikiran negatif, bukan pikiran yang fakta atau sesuatu yang nyata. Jadi kita harus berani untuk menantangnya. Sekarang kita akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu kita menantang pikiran-pikiran negatif tadi. Kita mulai dari Mbak Ana. Pikiran apa yang akan Mbak Ana berikan ketika Mbak Ana mengalami kecemasan ataupun takut ditertawakan oleh teman-teman ataupun takut gagal? Saya ingin merubah pikiran bahwa saya gagal dan juga saya bakal ditertawakan itu dengan pikiran bahwa saya itu pasti bakal berhasil. Terus buat teman-teman saya itu juga tidak akan menertawakan saya. Lalu saya juga ingin untuk berlatih setiap malam dan juga belajar lebih giat lagi tentang
saya, mereka selalu mengatakan mereka lebih menghargai proses daripada hasil. Baik, terima kasih Mbak Ana dan Mbak Natasha. Sekarang kita akan merumuskan satu kalimat yang bisa menjadi penguat Mbak Natasha dan Mbak Ana, ataupun yang kita sebut dengan afirmasi positif. Bisa dimulai dari Mbak Ana. Saya akan berusaha dan juga berlatih, dan pastinya nanti saya pasti akan berhasil, dan juga teman-teman saya tidak akan menilai saya dengan buruk. Baik, itu afirmasi positif yang Mbak Ana berikan itu sangat bagus ya Mbak, itu luar biasa. Jadi Mbak Ana bisa memberikan pemikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif. Kalau Mbak Natasha? Kalau saya mungkin akan mengatakan nilai adalah umpan balik dari proses. Saya akan terus berusaha dan belajar terus dari kegagalan itu, karena proses itu lebih penting. Baik, terima kasih Mbak Natasha. Afirmasi yang Mbak Natasha berikan itu juga cukup baik ya Mbak, itu juga bagus. Jadi Mbak Natasha bisa meruntuhkan pikiran takut gagal tadi menjadi perspektif belajar. Jadi Mbak Natasha bisa memandang belajar itu bukan harus mendapatkan hasil yang terbaik, tapi bisa melihat prosesnya untuk menjadi yang baik. Sekarang kita sudah mempunyai jalan keluar dari pikiran-pikiran tadi ya Mbak. Sekarang kita akan membuat perencanaan jalan keluar untuk minggu depan ya Mbak. Saya ingin Mbak Ana dan Mbak Natasha mencatat afirmasi positif tadi ke dalam jurnal kecemasan, dan selanjutnya saya akan mengajarkan teknik pernafasan diafragma untuk membuat Mbak Ana dan Mbak Natasha mampu mengurangi kecemasan ketika kecemasan tersebut datang. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu pernafasan diafragma itu seperti apa. Jadi itu ada 4, 7, 8, yaitu tarik nafas 4 detik, kemudian tahan selama 7 detik, dan hembuskan selama 8 detik. Jadi dapat dilakukan dengan yang pertama kita buat posisinya ternyaman kita, kemudian kita tarik nafas selama 4 detik, kemudian kita tahan dan kita rasakan selama 7 detik, kemudian kita hembuskan selama 8 detik. Apakah Mbak Ana dan Mbak Natasha mau mencoba teknik ini atau dipraktekkan sekarang? Boleh sekarang. Oke, baik. Sekarang Mbak Natasha dan Mbak Ana bisa duduk dengan posisi ternyaman Mbak Natasha dan Mbak Ana. Kemudian pejamkan mata, tarik nafas perlahan, tahan, kemudian hembuskan perlahan. Kita ulangi lagi, tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Bisa dibuka matanya Mbak. Nah, sekarang saya ingin tahu bagaimana perasaan Mbak Ana dan Mbak Natasha setelah melakukan teknik pernafasan diafragma tadi. Apakah merasa lebih tenang, lebih rileks? Saya merasa lebih tenang, Bu. Sudah enggak tegang lagi. Kalau Mbak Natasha? Sekarang saya juga lebih fokus itu. Baik Mbak Natasha dan Mbak Ana, teknik pernafasan diafragma ini bisa membantu Mbak Ana dan Mbak Natasha lebih rileks dan lebih tenang dalam mengontrol diri untuk
ketika mengalami kecemasan tersebut, saat kecemasan itu muncul atau kecemasan itu akan datang, di mana teknik pernafasan ini bisa membantu Mbak Ana untuk menjeda sejenak pikiran panik Mbak Ana ketika akan melakukan presentasi. Jadi kalau untuk Mbak Natasha, latihan pernafasan ini bisa membantu Mbak Natasha tidur lebih nyenyak sebelum besok melakukan ujian atau sebelum akan ujian datang. Nah, sekarang saya ingin Mbak Natasha dan Mbak Ana menyimpulkan dari sesi konseling kita hari ini apa yang telah didapat dan hal positif apa yang Mbak Ana dan Mbak Natasha dapatkan dari sesi pada hari ini. Bisa dimulai dari Mbak Ana. Dari sesi konseling ini saya dapat menemukan bahwa sebenarnya kecemasan saya itu bisa diatasi. Lalu kemudian saya bisa melakukan latihan dan juga belajar lebih giat lagi serta mengubah pikiran negatif saya itu menjadi lebih positif bahwa saya itu pasti bisa. Baik, terima kasih ya Mbak Ana, itu bagus untuk kesimpulannya dan hal yang didapat juga semoga bisa membantu menjadi perubahan yang lebih positif kepada Mbak Ana. Sekarang kalau Mbak Natasha, untuk Mbak Natasha apa hal yang sudah Mbak Ana dapatkan dari sesi pada hari ini? Kalau dari saya belajar tentang gagal itu ternyata tidak berarti bencana yang besar, dan orang tua saya itu menghargai proses itu. Lalu saya akan fokus pada prosesnya, bukan tentang nilainya. Baik, terima kasih Mbak Ana dan Mbak Natasha sudah memberikan kesimpulannya pada sesi konseling hari ini. Jadi dari yang apa Mbak Ana dan Mbak Natasha sampaikan, hari ini kita telah berhasil mengidentifikasi akar permasalahan yang Mbak Ana dan Mbak Natasha alami dari kecemasan tadi. Mbak Ana dan Mbak Natasha juga sudah mampu mengganti pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif. Selain itu, kita juga sudah memiliki alat bantu fisik, yaitu tadi teknik pernafasan diafragma yang dapat membantu Mbak Natasha dan Mbak Ana mengurangi kecemasan. Hal ini bisa Mbak Ana lakukan ketika kecemasan itu akan datang. Melalui pernafasan ini akan membuat fondasi Mbak Ana dan Mbak Natasha lebih kuat lagi untuk mencapai perubahan yang lebih positif dan lebih baik lagi. Sekarang saya ingin mendengarkan dari Mbak Natasha dan Mbak Ana, dari sesi konseling hari ini, intensitas kecemasan Mbak Ana dan Mbak Natasha apakah sudah menurun atau belum? Dari skala 1 sampai 10, bisa dimulai dari Mbak Ana. Kalau saya sudah menurun 10. Awalnya tadi kemungkinan ada di angka 8, sekarang sudah turun menjadi angka 5. Baik, terima kasih Mbak Ana. Kalau Mbak Natasha? Mungkin dari angka 9 jadi angka 4 gitu. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Mbak Ana dan Mbak Natasha karena sudah berani untuk datang melakukan sesi konseling pada hari ini, sudah melakukan sesi konseling ini dengan aktif dan berani terbuka untuk menyampaikan permasalahannya. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk mendapatkan perubahan yang lebih positif lagi dan lebih baik lagi dari hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.